Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan kita, di mana kita kembali memuji Tuhan pada hari ini. Anugerah terbaik yang Tuhan berikan kepada kita seluruh umatnya. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang mengikuti ibadah secara virtual pada saat ini, dimanapun Bapak dan Ibu berada. Dukung terus channel YouTube GKI Immanuel Kuala Pembuang dengan cara like, subscribe, komen, dan share kepada saudara yang ingin beribadah secara virtual. Berita Jemaat Minggu tanggal 16 Mei 2021. Ibadah kita pada hari ini menggunakan liturgi model virtual dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Mombo Gusti Gunawan, Sarjana Teologi. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Mombo Gusti Gunawan, Sarjana Teologi, serta penatua atau diakon yang mendampingi pada hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati seluruh pelayanan kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang ingin menyerahkan persembahan ibadah virtual maupun persembahan syukurnya dapat langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor Majelis Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang, atau dapat langsung dikirimkan ke nomor rekening 301 0202 009916 atas nama Kas Jemaat GKI Kuala Pembuang. Majelis Jemaat juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu Jemaat yang merayakannya pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan. Tetap sehat dan semangat, jaga jarak, jangan lupa selalu menggunakan masker ketika kita keluar rumah atau beraktivitas di luar rumah. Tuhan menolong dan menjaga kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak dan Ibu dan seluruh warga Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang dimanapun berada. Hari ini kita beribadah dalam situasi pandemi COVID-19 dan dalam suasana baru yang disebut dengan new normal, yaitu era normal yang baru pasca pandemi. Karena itu pelayanan ibadah minggu ini juga kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif, ekspresif, sesuai dengan kemajuan teknologi dengan tetap menerapkan social distancing dan physical distancing. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita pertolongan dan pimpinan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuliakan nama Tuhan. Dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 6, kita nyanyikan bait pertama sampai dengan bait yang kedua. Pujian yang megah dan bumi pun penuh pujian.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tabiskan ibadah kita dengan menerima potum dan salam. Diundang kita untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, potum dan salam tadi kita kembali memuji Tuhan. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 126, kita nyanyikan bait pertama dan bait yang kedua. Hanyalah Yesus, Juru Selamat, Dialah sumber hidup kekal. Layaklah Dia terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus, Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus, Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Tingginya langit tidak setinggi kasih Tuhanku kepadaku. Dalamnya laut tidak sedalam kasih Tuhanku kepadaku. Hanyalah Yesus, Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus, Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Saatnya kita masuk dalam doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Bapa, menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan, atas anugerah-Mu yang besar, yang Tuhan limpahkan atas setiap kehidupan kami. Kalau kami pada saat ini boleh bersama-sama datang kepada Tuhan, untuk membawa pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan, semua ini hanya karena anugerah-Mu, semua ini hanya karena kemurahan-Mu yang Tuhan nyatakan atas setiap kehidupan kami. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan menolong dan memimpin kami, agar ibadah kami senantiasa boleh menyenangkan hati Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, ampuni akan setiap pelanggaran kami Tuhan, agar ibadah kami benar-benar ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan permohonan kami. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini, marilah kita mendengar firman Allah
yang tertulis dalam kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan dalam Mazmur pertama ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 dengan perikop jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam perkumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Marilah Bapak Ibu dan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kita menyanyi nomor 116. Kita nyanyikan bait pertama dan bait yang kedua. Nyanyikan lagi bagiku. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Sungguh mulia dan merdu firman kehidupan. Firman yang terindah, rajaku setia. Indah benar, tegai benar, firman kehidupan. Indah benar, tegai benar, firman kehidupan. Kristus memberi dunia firman kehidupan. Hai manusia, dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah. Indah benar, tegai benar, firman kehidupan. Indah benar, tegai benar, firman kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sampailah kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita mohon doa supaya dibimbing oleh kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Yalah Bapa yang ada di sorga, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan hari ini. Kami boleh beribadah, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Walaupun secara virtual pada saat ini kami boleh mengikuti ibadah dengan penuh ungkapan syukur dan sukacita. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan berita firman Tuhan. Mohon pimpinan kuat kuasa Roh Kudus mengarahkan hati dan pikiran kami saat ini untuk tertuju kepada kuasa firman Tuhan yang diberitakan. Sehingga hidup kami diperbaharui, iman kami semakin kuat dan kokoh di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa di sorga, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, pembacaan Nas Khotbah untuk kita pada saat ini dari Kisah Para Rasul pasal 1
ayat 15 sampai dengan yang ke-26 yang akan kita bacakan pada saat ini bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai dengan yang ke-26. Di atas perikop Matius dipilih menggantikan Yudas. Firman Tuhan. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh telungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, yaitu Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Amin untuk setiap perkataan firman Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nas kita hari ini sesuai dengan amanat Nas Gereja Kalimantan Evangelis. Kita bersama-sama merenungkan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-26. Pasca kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, para murid-murid berkumpul dan senantiasa beribadah dan memuji memuliakan Allah di bait Allah di Yerusalem. Sehingga pada hari itu Bapak Ibu Saudara, dalam teks kita, Petrus berdiri dan kemudian dia berkata kepada orang-orang pada saat itu yang dikatakan kurang lebih 120 orang. Yes, Petrus berdiri pada saat itu Bapak Ibu Saudara bukan karena ia sebagai seorang pemimpin atau ia memang dipilih sebagai pemimpin, tidak sama sekali. Ia memberikan tanggapan dan juga masukan kepada semua orang. Bagaimana seharusnya yang harus mereka lakukan pada saat itu Bapak Ibu Saudara. Yaitu ketika mereka sudah kehilangan 1 orang dari ke-12 murid, yaitu Yudas Iskariot. Kenapa harus ditambahkan bilangan mereka Bapak Ibu Saudara? Memang ini ada unsur yang sangat penting dalam pelayanan, terutama bagi orang Israel. Jadi murid Yesus pada saat itu mewakili dari ke-12 suku itu. Bagi bangsa Israel bilangan ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika mereka menyampaikan pekabaran Injil, berita keselamatan, bagi orang Israel sangat masuk akal atas keterwakilan dan juga sebagai utusan bagi ke-12 suku itu. Sehingga Petrus bersama orang banyak pada saat itu bersepakat akan memilih menggantikan Yudas yang telah mati. Bapak Ibu Saudara, pergantian Yudas ini perlu digarisbawahi bahwa bukan semata-mata karena ia meninggal atau karena mati, tetapi ia digantikan pada saat itu Bapak Ibu Saudara karena ia meninggalkan kelompok itu dengan niat tujuan yang berbeda
Jadi Bapak Ibu Saudara, jikalaupun ia mati tetapi tetap di dalam satu tujuan yang sama, mereka masih dalam persatuan ke-12 murid itu, dapat dipastikan bahwa ia tidak akan digantikan. Jadi digantikannya Yudas bukan karena ia telah tiada atau mati atau meninggal dunia, tapi semata-mata karena ia meninggalkan misi dan visi apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, sehingga ia digantikan. Jadi bukan karena ia meninggal dunia, Bapak Ibu Saudara. Ini perlu digarisbawahi. Kemudian ketika dalam pemilihan, mereka mengandalkan Tuhan, walaupun konsep yang dipakai pada saat itu adalah konsep membuang undi. Yang pada saat itu adalah praktek apa yang telah dilakukan dalam kitab perjanjian lama, tetapi dalam kitab perjanjian baru hanya 2 kali dikatakan tentang cara membuang undi ini, yaitu juga pada saat pembagian jubah Yesus, dan selanjutnya tidak pernah diceritakan lagi, sehingga hal ini bukan menjadi bagian salah satu praktek umat orang percaya atau kebiasaan orang-orang Kristen. Jadi Bapak Ibu Saudara, mereka berdoa, mereka mengandalkan Tuhan ketika mereka memilih menggantikan Yudas Iskariot yang pada awal bilangan ke-12 rasul itu, sehingga pada saat ini mereka tinggal 11 dan harus menambah 1 lagi. Dan yang terpilih adalah Matias. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, dari teks ini, dari bacaan ini, ada beberapa hal yang patut kita renungkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita yakin dan percaya bahwa hidup kita senantiasa dituntun oleh Tuhan. Kita yakin bahwa berkat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu hanya berpengharapan kepada Tuhan itu menjadi sangat penting, dan itu akan mengendalikan kehidupan kita. Dan dengan demikian, ketika kita dikendalikan oleh kehidupan kita yang berdasarkan pada firman Tuhan, apapun yang kita lakukan, kita yakin dan percaya bahwa segala sesuatu pasti yang terbaik. Begitu juga yang dilakukan oleh para murid. Pasca ketika Yesus naik ke sorga, mereka berkumpul bersama. Mereka harus menjadi saksi Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, yang mendasari perenungan firman Tuhan saat ini, yaitu bagaimana sesuai dengan apa yang menjadi tema bulanan bagi kita pada bulan Mei ini, yaitu kehadiran Roh Kudus memampukan untuk menjadi saksi Tuhan. Petrus berinisiatif untuk berdiri dari ke-11 rasul itu dengan suara nyaring yang berkata, dan ia bersama-sama dengan semua orang untuk menentukan jalan yang terbaik, apa langkah yang harus mereka lakukan. Dan langkah mereka bersama-sama mereka sepakati supaya visi misi Allah boleh terus berjalan di dalam muka bumi ini, sambil mereka menantikan kedatangan kuasa Roh Kudus yang memampukan mereka untuk berkarya di dalam dunia ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita menjadi saksi Tuhan, kita yakin dan percaya kita dimampukan oleh kuasa Tuhan, seperti para murid pada saat itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam bacaan kita ini, kita diingatkan bagaimana seharusnya kita tetap teguh dan kuat di dalam pelayanan. Kita yakin dan percaya dalam menjadi saksi Tuhan. Memang tidak harus kita menjadi pejabat gerejawi, atau tidak harus kita menjadi penetua dan diakon, tidak harus menjadi seorang hamba Tuhan. Dengan menjadi saksi bagi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, kita menjalankan apa yang Tuhan firmankan, itu sudah menjadi luar biasa Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita yakin dan percaya ketika Tuhan memakai kita, Ia tidak harus membutuhkan pada suatu jabatan yang hebat, tapi bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, ini juga menjadi sangat luar biasa. Menjadi berkat bagi semua orang, ini menjadi sangat luar biasa. Nah kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, janganlah kita menganggap diri kita juga paling penting di dalam pelayanan. Ini hal kedua yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan ini. Kenapa saya katakan demikian?
ketika adanya pemilihan menggantikan Yudas yang sudah mengkhianati Yesus dan mengkhianati kelompok itu, ia digantikan, Bapak Ibu Saudara. Ia digantikan dan mereka telah memilih seorang untuk memperlengkapi mereka, yaitu Matias. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita tahu dan yakin bahwa gereja ini akan tetap bertumbuh, akan tetap berkembang sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Bukan berarti bahwa ketika kita tidak ada di gereja ini bahwa segala sesuatu tidak berjalan dengan lancar. Tapi kalau Tuhan berkehendak, Ia bisa pakai siapa saja untuk menjalankan visi dan misinya. Ketika ada yang berkhianat, ketika ada yang mau merusak, maka secara otomatis ia akan digantikan. Dan gereja akan tetap bertumbuh di dalam kebenaran. Hal ini dapat dibuktikan oleh firman Tuhan kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara. Ketika Yudas digantikan oleh Matias. Kadang kita merasa dan berpikir bahwa, tanpa saya pelayanan tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Tanpa saya mungkin gereja itu tidak bisa bertumbuh dengan baik. Tanpa saya mungkin gereja itu tidak akan bisa ada. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berpikir demikian, maka kita membanggakan diri sendiri. Maka kita menjadi orang yang sombong. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa karya Tuhan tidak hanya dibatasi oleh 1-2 orang. Karya Tuhan sungguh luar biasa. Gereja ini ada, pelayanan terus berlanjut. Itu karena kasih karunia Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus. Bukan oleh kuat dan gagahnya kita, bukan oleh hebatnya kita. Kalau kita melayani Tuhan, melayanilah dengan tulus, melayanilah dengan giat, melayanilah dengan tekun. Dengan merasa bahwa ketika kita dalam bergereja atau dalam persekutuan, tanpa kita selalu gereja itu tidak bisa berdiri atau tidak bisa berjalan. Tidak sama sekali, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu apa yang terbaik di dalam kehidupan umatnya. Dan Tuhan tahu yang terbaik bagi gerejanya. Yudas orang yang sangat penting dalam pelayanan. Tetapi ketika ia berkhianat, ia meninggalkan kelompok itu, ia digantikan. Dan pelayanan tetap berlanjut. Misi-misi Allah tetap jalan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita melayani dengan tulus. Untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kepentingan pribadi kita. Bukan untuk kepentingan hidup kita. Atau karena keegoisan kita. Tidak sama sekali. Dan Tuhan tidak menginginkan itu. Yang Ia inginkan adalah bagaimana setiap orang boleh melayani dengan tulus di dalam gerejanya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu Saudara, untuk kita renungkan pada saat ini. Jadikanlah segala sesuatu dalam kehidupan ini berlandaskan doa dan pengharapan di dalam Tuhan. Terkadang memang kita pernah mengalami hal-hal sulit Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita pernah mengalami masalah dalam kehidupan rumah tangga. Mungkin kita pernah mengalami masalah dalam urusan ekonomi. Maupun dalam pekerjaan kantor misalnya dan seterusnya. Dalam kehidupan pekerjaan kita. Pada saat ini kita mau belajar bahwa dengan doa dan berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik kepada kita Bapak Ibu Saudara. Dan Ia tidak akan pernah membiarkan kita jatuh di dalam setiap apapun masalah kita. Ia akan mengangkat kita. Ia akan menopang kita Bapak Ibu Saudara. Seperti yang dilakukan oleh para murid pada saat itu. Ketika mereka menentukan siapa yang menggantikan murid yang berkhianat, yaitu Yudas, mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka memohon Tuhan supaya mengenal siapa mereka dan hati mereka sesungguhnya. Begitu juga dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Hari ini kita telah belajar bahwa mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita menjadi saksi Tuhan. Dengan menjadi saksi Tuhan dan mengandalkan Tuhan, kuasa Roh Kudus yang memampukan kita.
Kita yakin dan percaya melalui firman Tuhan saat ini, kita akan diberikan jalan yang terbaik oleh Tuhan ketika kita hanya berdoa, berpengharapan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa menaikkan syukur dan syafaat kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di sorga, kami bersyukur berterima kasih Tuhan kembali kami pada saat ini telah mendengarkan bagian dari firman-Mu. Yang telah mengajarkan kami untuk mengandalkan Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Supaya kami bisa benar-benar tulus boleh ikut dalam pelayanan dengan hati yang murni. Karena Tuhan tahu siapa kami dan Tuhan tahu ketika Tuhan memilih kami. Tuhan melihat hati kami dan ketulusan kami. Bukan oleh kuat dan gagahnya kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Saat ini kemenaikkan syukur dan syafaat kami bagi bangsa negara kami saat ini. Dalam situasi kondisi yang kami alami, kami percaya bahwa Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Yang menopang, yang memberkati kami sehingga bangsa negara kami boleh merasakan kasih karunia dan damai sejahtera. Apapun tantangan pergumulan bangsa negara kami, entah bencana alam, pandemi, virus corona saat ini, kami yakin bahwa bangsa kami mampu mengatasi semuanya itu. Melewati pimpinan-pimpinan yang Tuhan pakai untuk memimpin bangsa negara kami. Baik presiden dengan jajaran kabinet, pimpinan kepala daerah dari tingkat pusat sampai pelosok daerah. Tuhan yang memberkati dan mengurapi para pimpinan kami yang Tuhan pakai untuk memberikan rasa keadilan dan ketenteraman serta kedamaian. Ya Bapa yang ada di sorga, saat ini kami juga berdoa bagi pertumbuhan perkembangan pelayanan Tuhan dalam kehidupan bergereja yang bertumbuh saat ini di dalam dunia dalam menghadapi pergumulan, baik perkembangan ilmu teknologi maupun tantangan yang harus dihadapi oleh gereja, yaitu pandemi COVID-19. Tapi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, gereja Tuhan boleh tetap mampu melayani. Dengan perkembangan arus globalisasi, ilmu teknologi yang semakin canggih, gereja boleh terus melayani. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur atas roh hikmat yang telah Tuhan mampukan bagi kami semua. Dan kami percaya bahwa berita keselamatan, kabar baik tetap disampaikan. Walaupun situasi kapanpun yang terjadi, gereja Tuhan tetap eksis memberitakan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, demikian juga yang terjadi dalam gereja Kalimantan Evangelis, yang telah Tuhan pakai gereja ini 182 tahun boleh berdiri dalam muka bumi ini, terus menyampaikan kabar baik dan keselamatan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkatilah gereja kami yang kami cintai ini. Bahkan para pemimpin dari tingkat majelis sinode, majelis resort, majelis jemaat. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan menyertai para hamba-hambanya yang melayani. Baik para pendeta, penetua, diakon, pemberita, penjelis, pikaris, guru sekolah minggu, guru agama, orang-orang yang menyampaikan berita keselamatan, Tuhan urapi, Tuhan berkati, sehingga mereka boleh memberitakan Injil dengan ketulusan hati, dan Tuhan pakai mereka dengan luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa saat ini bagi warga jemaat kami di resort di KS Seruyan Hilir. Tuhan memberkati jemaat kami di KI Manuel Kola Pembuang. Dalam hari-hari kehidupan kami, dalam pergumulan tantangan yang kami miliki, kami percaya Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang menguatkan kami senantiasa. Urapi berkati jemaat-Mu Tuhan dalam pertumbuhan perkembangan iman, supaya tetap teguh kuat di dalam Tuhan. Kami boleh bersekutu melayani Tuhan dengan sukacita dan kebersamaan. Berkati kami ketika kami melewati masa-masa sulit di dalam kehidupan kami, pergumulan, tantangan, sakit, penyakit, bahkan duka cita yang harus kami alami. Tuhan pulihkan, Tuhan jamah kami. Bagi warga jemaat Tuhan yang sedang sakit, baik ada di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka. Terima kasih ya Bapa di sorga, berkati kami dalam kehidupan pelayanan, baik dalam kategorial, seksi pelayanan Bapa, seksi pelayanan perempuan, seksi pelayanan remaja dan pemuda, dan seksi pelayanan anak. Tuhan terus pakai kami untuk memberitakan kabar baik ini, sehingga melalui setiap pelayanan kategori boleh bertumbuh dalam iman dan
kekuatan yang semakin teguh dan kuat di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami, kehidupan kami, gereja Tuhan yang tumbuh di tempat ini, agar kami boleh terus bersama-sama memberitakan yang terbaik bagi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga. Dan kami yakin dan percaya bahwa hidup kami ada dalam kuasa naungan berkat-Nya Tuhan. Bagi warga jemaat yang senantiasa mengandalkan Tuhan, kami percaya bahwa hidup mereka akan terus diberkati oleh Tuhan. Berkati saudara-saudari kami yang dengan penuh sukacita merayakan ulang tahun, baik ulang tahun pernikahan maupun kelahiran mereka, dalam mereka merayakan dengan penuh sukacita dan berpengharapan di hadapan Tuhan, dan ungkapan syukur mereka nyatakan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah jemaat kami, inilah gereja Tuhan yang ada tempat ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus memakai kami, bahwa kami terus dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan berita Injil keselamatan dan menjadi saksi bagi dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa pengasihan-Mu. Kami akhirnya percaya Tuhan akan memberikan kecukupan bagi kami, dan berkat-Mu turun atas kami sesuai dengan kehendak rencana Tuhan boleh terjadi. Inilah doa syukur syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan masuk dalam persembahan. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikoncang, dan yang penuh tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Lukas 6 ayat yang ke-38. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat kali gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Kita membawa persembahan sambil memuji Tuhan. Dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 182, kita nyanyikan bait pertama dan seterusnya sampai persembahan selesai dijalankan. Ku utus kau. Utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka,
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang yang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman kita yang kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.